Ramai orang menggali perigi, ambil bulu lalu diikat. Ilmu sejarah dicari tak akan rugi, buat lestarikan budaya untuk bekal dunia akhir. Ketemu lagi dengan Woro Hapsari Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah Pulau Bangka dan Belitung. Dalam hal ini, kita akan mempelajari kurun waktu terjadinya Pulau Bangka dan Pulau Belitung pada waktu masa kerajaan pada waktu zaman dahulu. Pulau Bangka adalah pulau yang terdapat di samping timur Sumatera, Indonesia, dan terhitung dari lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindu pada abad ke-7 pada masa kerajaan Sriwijaya. Pulau Bangka termasuk pulau sebagai daerah takhlukan dari kerajaan besar pada waktu itu. Demikian pula kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka Belitung. Tetapi pada masa-masa itu, Pulau Bangka dan Belitung sedikit sekali mendapat perhatian dari bangsa-bangsa Eropa meskipun letak maupun lokasinya yang sangat strategis. Oleh karena tidak banyak diminatinya oleh bangsa yang berkuasa pada waktu itu, oleh sebab itulah karena letak yang strategis menimbulkan minat bagi para bajak laut atau lanun untuk singgah di Pulau Bangka Belitung, sehingga pada waktu itu menimbulkan malapetaka dan penderitaan bagi penduduk setempat. Nama kerajaan Balok begitu melegenda di tengah masyarakat Pulau Belitung. Perihal asal muasalnya nanti akan saya paparkan lebih lanjut dalam segmen tayangan ini. Sebab perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu fakta-fakta empiris yang tercantum dalam naskah-naskah kuno dari abad ke-17. Kerajaan Balok sudah eksis di Pulau Belitung sejak abad ke-17. Periode permulaannya merujuk pada kurun waktu 1618 sampai 1661. Letak kerajaannya berada di sekitar Sungai Balok yang sekarang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Balok, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur. Pada periode permulaannya, kerajaan Balok sudah mengembangkan perekonomian berbasis industri. Bahkan kemudian kerajaan ini tampak seperti mengalami surplus beras sehingga hasil panennya ikut diperdagangkan ke berbagai daerah. Pada kurun waktu 1648 sampai 1665, kerajaan Balok telah mengekspor 24.000 buah pahat dan parang ke Batavia. Kemudian pada tahun 1661, kerajaan Balok juga telah mengekspor lebih dari 3 ton damar ke kota Batavia. Sementara ekspor beras tercatat pernah terjadi pada tahun 1663 dengan daerah tujuan yang sama. Ekspor produk dalam bentuk pahat dan parang menunjukkan bahwa kerajaan Balok adalah sebuah kerajaan yang mampu mengelola industri logam besi secara baik. Kerajaan ini pun sudah menyadari biji besi dalam perut bumi Belitung memiliki kualitas yang sangat baik. Maka itu, biji besi tidak selayaknya hanya dijual secara mentah, tapi juga harus diolah menjadi sebuah produk siap pakai. Terbukti kemudian, kualitas biji besi dari Belitung sangat terkenal di Nusantara karena dianggap bisa menghasilkan besi yang lentur dan tidak mudah patah. Hasil hutan yang melimpah juga tidak disia-siakan begitu saja oleh kerajaan Balok. Bukan hanya menjual damar, kerajaan ini juga mengemas hasil hutan menjadi tikar yang layak untuk diperdagangkan. Perdagangan tikar dari kerajaan ini tercatat pernah berlangsung di Batavia pada tahun 1665. Perlu diketahui sobatku semua, dataran Pulau Belitung bukan seperti Pulau Jawa yang sangat cocok untuk pertanian.
Pulau Belitung tidak memiliki unsur hara yang kaya, sehingga pertanian harus dilakukan lewat pengelolaan tanah secara khusus. Namun ekspor beras yang dilakukan oleh Kerajaan Balok membuktikan bahwa kerajaan ini telah berhasil mengembangkan suatu cara untuk meningkatkan produksi pangan di lahan kritis. Pada akhirnya, perekonomian Kerajaan Balok yang berbasis industri juga diperkuat lewat penentuan letak pusat kerajaannya. Penetapan Sungai Balok sebagai pusat kerajaan bukannya tanpa dasar pemikiran yang kuat, sebab lokasi itu memberikan sejumlah keuntungan bagi kerajaan. Lokasi Sungai Balok yang berada di sebuah teluk membuat aktivitas kepelabuhan kerajaan akan terlindung dari dampak musim barat yang ganas. Lokasi ini juga membuat Kerajaan Balok seperti berhadapan langsung dengan Pulau Jawa, khususnya kota Batavia. Sungai Balok juga berada di garis tengah Pulau Belitung, sehingga memudahkan proses pengumpulan hasil produksi dari berbagai tempat di pulau tersebut. Adalah Frederick William Staple 1879 sampai 1957 yang membuka jalan bagi generasi Belitung masa kini untuk menguak fakta mengenai Kerajaan Balok. Pada tahun 1938, Staple menulis buku berjudul Invlieden Gegevens Omstrijd de Gens Saint-Denis van het Eiland Belitung on het voorkomen van 10 Aldar. Merujuk pada data yang dimuat dalam buku Staple, dapat kita ketahui mengenai kondisi Pulau Belitung abad ke-17. Staple menegaskan bahwa sejak permulaan abad tersebut, Pulau Belitung sudah menjalin hubungan perdagangan dengan sejumlah daerah yang dikuasai Belanda, utamanya dengan Batavia. Hasil ekspor yang utama dari Pulau Belitung adalah besi dan perkakas dari besi, dan ada kalanya juga damar dan beras, tulis Staple dalam bukunya. Lebih lanjut, Staple memaparkan bukti-bukti yang mendasari pernyataannya tersebut. Bukti itu yakni salinan dari register harian dari Batavia kurun waktu 1640 sampai dengan 1665. Yakni 22 April dan 2 Juni 1648 tiba di Batavia sebuah perahu dari Belitung dengan membawa pahat dan parang. Mei 1661 tiba di Batavia sebuah perahu dari Belitung dengan membawa 10.000 pahat dan 50 pikul damar. Januari 1663 berangkat dari Batavia 4 perahu dengan membawa pakaian ke Belitung. Maret 1663 pulang kembali 1 perahu dari Belitung dengan membawa muatan beras. Mei 1665, seorang penduduk dari Belitung datang di Batavia dengan membawa 1.900 pahat, 100 parang, 5 pikul damar, dan 60 tikar. November 1665, seorang penduduk dari Belitung membawa 2.000 buah pahat ke Batavia. Pionir perusahaan tambang timah Belitung John F. Loudon mengunjungi Pulau Belitung pada tahun 1851. Kemudian dalam tulisannya yang diterbitkan pada 1883, Loudon menyatakan besi dari Belitung sangat terkenal di Nusantara. Kualitasnya juga bagus karena dianggap liat dan tidak mudah patah. Pada tahun 1852, Loudon juga mengusulkan pembangunan pelabuhan bebas di Teluk Balok. Namun ia tak sadar bahwa daerah tersebut sebelumnya adalah pusat dari Kerajaan Balok. Kemudian anggota pionir perusahaan tambang timah Belitung lainnya, yakni Cornelis de Groot, mengungkapkan bak fakta yang ditemukan saat berada di Pulau Belitung. Lewat bukunya yang diterbitkan pada tahun 1887, de Groot mengaku kesulitan menemukan penduduk asli pulau ini. Menurutnya, hampir sulit menemukan keturunan murni yang sejak sedia kala mendiami Pulau Belitung. Kondisi ini pula yang membuatnya memunculkan dugaan bahwa Pulau Belitung dulu pernah dikuasai oleh sebuah koloni Melayu.